Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Pancasila, sila ketiga sebagai nilai kehidupan. Nah, minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan Pancasila terdiri dari 5 yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Lambang negara di dada burung dada terdapat perisai dengan 5 simbol yang melambangkan setiap sila Pancasila. Nah, yang pertama, kalian masih ingat nggak anak-anak? Yang sila pertama itu apa? Iya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Ya, itu lambangnya bintang ya. Dan yang kedua, sila kedua apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab, betul. Kalau lambangnya apa ya? Lambangnya itu apa anak-anak? Oh iya, rantai, betul banget. Ternyata masih ingat ya. Coba kalau sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin, bener. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah anak-anak yang kalian tahu kan yang suka ngejar merah itu, warna merah yang ada culanya sini tuh. Kepala apa? Kepala banteng, bener banget. Yang terakhir, sila yang terakhir yaitu yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bener. Lambangnya apa ya anak-anak? Oh iya, padi dan kapas. Ternyata kalian masih ingat ya, minggu yang kemarin kita membahas 5 Pancasila itu. Dan yang pertama kan itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita itu wajib meng Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh, kita udah pelajari yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu kita harus percaya dan menjalankan ajaran agama kita masing-masing dan menghormati perbedaan agama. Itu kan di negara kita di Indonesia ada beberapa agama tuh. Nah, kita harus menghormati ya anak-anak. Tidak boleh menjelekkan satu sama lain atau membuli teman yang beragama lain. Nah, kita balik lagi ya ke yang pertama. Nah, kita balik ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud di ketuhanan yang Maha Esa yaitu kita harus percaya dan menjalankan agama masing-masing. Dan kita harus menghormati perbedaan agama yang lain. Di negara kita, di Indonesia kan ada beberapa agama tuh. Nah, kita tidak boleh mengejek atau membuli perbedaan agama yang lain. Nah, yang kedua yang kemarin kita juga udah bahas yaitu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang dimaksud adalah kita harus bersikap adil, menghargai orang lain, dan tidak membeda-bedakan teman. Tidak boleh ya anak-anak kita membeda-bedakan teman, semua itu sama aja. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, hari ini kita akan membahas sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kalian sudah belajar belum? Dari video yang kemarin sudah Ibu berikan yang sudah sebagai PR untuk kalian pelajari sebelum kita mempelajari di sekolah sila yang ketiga ini. Nah, kalian udah tahu belum apa itu
arti dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sudah, apa coba? Iya, betul. Yaitu kita harus mencintai tanah air, menjaga persatuan walaupun berbeda suku, agama, dan bahasa. Nah, yang di sila ketiga ini memiliki beberapa aspek penting, anak-anak. Yang pertama, persatuan dalam keberagaman, yaitu sila ini mengakui dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, yang kayak beda suku, beda agama. Itu di Indonesia kalian sudah tahu kan ya. Dan yang kedua, kita memiliki tujuan bersama. Nah, yang ketiga ada nasionalisme. Dan yang keempat, pentingnya kebersamaan. Nah, pentingnya kebersamaan ini kita bisa terapkan kita di kelas. Di kelas tuh kan ada teman-teman kan. Nah, itu kita bisa terapkan. Nanti Ibu beri contohnya ya. Dan yang terakhir, aspek terakhir yaitu menjaga keutuhan bangsa. Kita tidak boleh mencemarkan Indonesia, yaitu negara kita sendiri kan. Nah, kita lanjut. Nah, ini Ibu beri contoh perilaku. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh yaitu perilaku sesuai Pancasila di sekolah. Kalian bisa menerapkan ini di sekolah, di kelas, atau di luar kelas dengan teman-teman yang lain. Kalian bisa. Tapi kalau yang pertama itu biasanya kita lakukan di kelas ya. Yang pertama itu berdoa sebelum belajar. Ibu selalu pemimpin kalian berdoa kan. Nah, itu kita lakukan supaya belajar kita lancar dan pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Nah, yang kedua, membantu teman yang kesulitan. Nggak mungkin kan di kelas ini kita selalu nggak ada yang kesulitan, itu nggak mungkin. Nah, kita bisa membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama atau suku. Nah, berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan atau membuli. Biasanya di kelas itu banyak yang membuli ya kalau berbeda agama. Atau enggak? Oh, enggak, pinter dong. Nah, harus seperti itu terus ya. Soalnya kalau kita membeda-bedakan agama atau suku, itu sama aja kita mengejek agama dan suku mereka. Padahal di Indonesia kan banyak tuh, ada beberapa agama atau suku. Dan yang keempat, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Kita di awal kelas 4 kan sudah memilih ketua kelas tuh. Ibu sudah mengajak kalian bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Yang menurut kalian itu bisa memimpin kelas dan mengatur kelas. Nah, yang kelima, berbagi bekal makanan dengan teman. Jika kalian membawa bekal, bisa tuh dibagi sama teman-temannya yang nggak membawa bekal. Nah, yang selanjutnya, Ibu memberi contoh perilaku sesuai Pancasila yang bisa diterapkan di sekolah, di rumah. Yang selanjutnya, Ibu memberi contoh perilaku sesuai Pancasila yang bisa diterapkan di rumah. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah. Kita harus membantu ya. Nggak mungkin dong kita membiarkan
orang tua kita membersihkan rumah sendiri, dan kita sebagai anak tidak membantu kan. Nah, yang kedua, bersikap sopan kepada orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya. Bersikap sopan itu perlu ya, karena di Indonesia sangat terkenal akan sopan santunnya. Nah, yang ketiga, menjaga kerukunan dan tidak bertengkar dengan saudara di rumah. Siapa yang suka bertengkar sama saudaranya sendiri di rumah? Oh, tidak ada. Pinter dong. Jangan ya, karena itu tidak baik kalau bertengkar. Kan kalian serumah tuh. Nah, yang keempat, mendengarkan pendapat semua anggota keluarga sebelum mengambil keputusan. Kita kan di rumah itu biasanya ada ayah, ibu, kalau yang punya kakak sama kakak, kalau yang punya adik sama adik, kalau yang serumah sama nenek atau kakek, itu kan banyak tuh anggota keluarganya. Nah, kalian itu tidak boleh egois ya teman-teman. Kalian harus mendengarkan pendapat semua anggota yang ada di rumah. Gak boleh kalian egois, gak baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, membagi tugas rumah secara adil antara anggota keluarga. Nah, itu bisa kalian bagi contohnya pas membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, itu kan banyak tuh pekerjaan rumah, ada mengepel, menyapu, menyuci piring, terus mengelap jendela mungkin. Nah, itu kan misal ada 4 tuh, ada kalian punya kakak tuh, ada ayah, ibu, anak-anak itu, dan kakak. Itu bisa dibagi tuh. Jadi semuanya anggota keluarga itu bekerja, tidak ada yang saling iri-irian. Apakah sudah jelas pelajaran hari ini, anak-anak? Sudah pinter. Tadi contoh perilakunya bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah ya. Karena itu baik, sangat penting. Nah, kalian jangan lupa mencari contoh-contoh yang lain yang bisa kalian terapkan. Sekian dari saya tutup dengan doa, saya pimpin dari sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.